kita paham bahwa kita punya self commitment. Ini komitmen nih yang penting ya. Kalau kita sudah memulai, kalau kita sudah melangkah, when we start, kalau kita sudah memulai ya sesuatu, ayo kita selesaikan. Segera kami hadirkan Smart Career. Smart Career untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Selamat mengikuti. Kamu bisa nggak sih buat nggak bergaul lagi dengan mereka? Apaan sih kamu? Suka dengerin true crime berdasarkan kisah nyata dari seluruh penjuru dunia? Dengarkan podcast Tinggal Nama yang diangkat dari cerita kriminal majalah Intisari. Persembahan Medio by KG Media dan Intisari di Spotify. Saat semuanya sudah terlambat. Kerja sambil kuliah mungkin nggak sih Mbak? Memang kalau saya dengar pengalaman beberapa temen sih ada yang berhasil, tapi ada juga cerita yang tidak berhasil juga ada. Nah, ini topik ini kenapa diangkat nih Mbak Vivit? Boleh di-sharing ke Smart Listener, silakan. Iya. Kalau bicara upgrading diri, ya, upskilling diri, memang nggak akan ada habisnya. Nah, salah satu upaya kita untuk meningkatkan potensi diri, menggali ya kemampuan yang kita miliki adalah dengan kuliah. Dan sebenarnya banyak banget yang share ke saya gitu ya, Smart FM listeners dan juga Mas William, bahwa penuh dengan tantangan dan nikmat gitu. Dan banyak sekali manfaatnya. Makanya topik bekerja sambil kuliah itu betul-betul lekat dengan professionals. Penekanannya adalah bekerja sambil kuliah, bukan kuliah sambil bekerja ya. Jadi ini penekanannya adalah professionals. Jadi para mas-mas, mbak-mbak nih yang sedang mendengarkan, yang bekerja dan merasa bahwa this is the time gitu. Ini waktunya aku untuk kuliah lagi. Jadi sebenarnya berangkat dari banyak ya. Jadi ada beberapa cara nih, misalnya dari diri sendiri gitu kan. Aku merasa bahwa aku harus naik tingkat misalnya, atau aku ingin dipromot atau dipromosikan atau dipindahkan ke departemen lain dengan posisi yang lebih tinggi gitu. Ya kan. Nah, aku merasa bahwa kemampuan yang aku dapati selama ini tuh perlu diasah lagi, dan ternyata titel, degree ya itu juga ada pengaruhnya. Jadi ini kenapa kita tertarik banget mengangkat ini, karena ada yang mungkin professionals bekerja beruntung lulus SMK, SMA langsung bekerja. Ya kan, langsung berkarya gitu ya. Terus ngerasa bahwa aduh ini zaman udah sedemikian maju gitu kan, aku juga harus being agile, aku harus juga bisa beradaptasi cepat, merespon perubahan dengan baik. Lalu aku sendiri harus menambah kecakapan. Nah, ini berangkat dari professionals, berangkat dari kita nih sebagai pekerja, karyawan, wirausaha dan segala macam. Tapi ada juga yang berangkat dari atasan nih, Mas William dan Smart FM listeners. Misalnya atasan kita men-challenge, mau nggak kamu ikatan dinas? 2 tahun kuliah lagi, nah kamu tetap berkarya di perusahaan kami gitu, ikatan dinas, jadi semua dibiayai gitu kan. Uang sekolah, uang pangkal, ujian dan segala macam. Ada yang kayak gitu. Lalu ada lagi mungkin saran dari keluarga. Keluarga melihat bahwa kita punya potensi, kita punya kemampuan, tapi terlalu di zona nyaman, comfort zone. Itu aja. Terus orang tua, ya pasangan orang tua, mungkin anak gitu ya, menyarankan, ada tuh kuliah online. Nah, sekarang kan ya karena lagi pandemi juga, kenapa enggak coba di challenge diri gitu. Di challenge. Masih WFH, terus kuliahnya juga belum tatap muka. Jadi memang dibagi waktunya. Yang pertama, kita sadari diri dulu bahwa kesempatan itu ada. Ingat. Ya, kesempatan.
kesempatan itu tidak dimiliki oleh setiap orang loh Mas. Mhm. Ya kan, waduh sayang nih ada tawaran nih beasiswa gitu kan, ikatan dinas dari perusahaan atau dari atasan gitu yang men-challenge diri bahwa memang saatnya kita harus upgrade teknologi, ilmu pengetahuan, ya, terus tren, apalagi industri yang kita memang sedang jalani. Kita kan terus update dengan kekinian di industri mana memang kita sedang berkarya. Dan kita rasa bahwa ini kesempatan ini untuk aku bisa lebih posisi lebih baik dan kecakapan juga lebih baik, ya. Kenapa tidak? Tapi tanya pada diri sendiri. Memang tawaran ada dari atasan, dari orang tua. Kan ada juga yang beasiswa orang tua, ada juga yang sponsor by orang tua ya. Ada juga itu ya. Kita hormati gitu ya. Nah, sekarang pertama kita sadar diri bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali loh, ya. Lalu yang kedua, kita sadar juga bahwa kompetisi. Nah, kompetisi kecakapan sumber daya manusia itu terbuka lebar. Iya. Ya, bagaimana kita bisa stand out among the crowd lagi-lagi? Bagaimana kita bisa muncul di antara kerumunan dengan kecakapan yang kita miliki? Semakin unik, semakin dicari, Mas. Gitu. Jadi, kita sebagai engineer, sebagai insinyur, tapi juga mendalami fotografi misalnya. Ketika saya nih misalnya insinyur sipil gitu kan, ya yang berkutat dengan rumus-rumus untuk bisa mendirikan bangunan segala macam. Tapi saya juga hobi fotografi gitu. Jadi misalnya kita punya blog, ya, kita buat sosmed, kita menarik, sebagai portofolio, ya kan. Nah, kita punya added value, nilai lebih. Jadi karena begitu banyak insinyur, begitu banyak dokter misalnya, begitu banyak sarjana ilmu komunikasi misalnya. Nah, kita akan dikenal brand kita sebagai apa yang punya added value, punya nilai lebih. Atau ada lagi sebenarnya competitive advantage. Nah, apa nih yang kita bisa kembangkan dari diri kita? Nah, kuliah salah satu cara, ya, bukan satu-satunya cara loh. Kuliah lagi salah satu cara. Nah, tadi yang pertama ya, kita sadari kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan yang kedua, kita paham bahwa kita punya self commitment. Ini komitmen nih yang penting ya. Nanti udah ngambil kuliah, terus nanti karena sibuk kerjaan, banyak deadline, kuliahnya jarang masuk. Nah, silahkan lanjutkan. Self commitment ini penting ya. Jarang masuk, terus nanti dapat surat cinta dari kampus. Ya, kan? Atau nggak selesai biasanya. Ya, aduh maaf ya, harus dapat SP misalnya gitu ya. Karena semesternya udah banyak gitu. Nah, jangan. Jadi self commitment. Kalau kita sudah memulai, kalau kita sudah melangkah, when we start, kalau kita sudah memulai ya sesuatu, ayo kita selesaikan. Nah, itulah. Nah, yang ketiga nih yang penting juga. Ya, silakan, Mbak. Self management. Nah, ini nih yang tantangan nih ya. Tantangan karena kita sudah punya komitmen dengan diri. Ini pertama. Kita punya komitmen dengan katakanlah keluarga. Wah, saya setiap akhir pekan, mohon maaf ya, Sabtu seharian saya kuliah. Rabu juga, Rabu setiap sore sampai malam saya kuliah. Jadi saya nggak bisa makan bareng keluarga misalnya. Ya, Rabu, Sabtu ada, Senin, Rabu, Jumat, tergantung kampus yang dipilih. Tapi intinya self commitment, self management. Nah, self management kita bilang sama diri nih, ya, kita bilang sama diri, lalu kita sampaikan pada keluarga, lalu kita sampaikan pada perusahaan. Bapak, Ibu, saya sudah memutuskan saya mengambil kuliah malam, atau saya ngambil kuliah malam plus weekend gitu ya. Misalnya ada tugas kantor yang memang kita ditugasi nih ya untuk pergi out of town, keluar kota gitu. Bisa kok, kampus juga ada toleransinya. Ya, maksimum, katakanlah maksimal 3 kali absen misalnya, itu bisa dengan alasan apapun. Gunakanlah sebaik-baiknya ya Mbak ya. Gunakanlah sebaik-baiknya. Tugas kantor misalnya, sakit misalnya, ada urusan urgent misalnya, itu bisa ya, itu bisa di manage. Tapi self management ya, dan kita komunikasi, Mas. Nah, yang keempat adalah good communication. Good communication ke siapa?
ke perusahaan, ke atasan kita share, kita terbuka. Pak, saya kebetulan minggu ini sedang UAS, Pak. Jadi mungkin kalau misalnya saya ada jam Zoom-nya malam, saya hanya bisa sampai jam 8 karena saya jam 9-10 saya belajar misalnya. Ya nggak apa-apa. Ya kan nggak tiap hari juga deh bos ngajakin Zoom atau meeting after office malam-malam kan nggak tiap hari juga gitu. Jadi komunikasikan dengan baik ke atasan, ke kolega juga boleh ya disarankan. Lalu punya good communication dengan pengampu ini adalah dosen. Oh oke. Nah ini penting ya komunikasi yang baik dengan atasan dan juga dosen ya, karena mungkin ada suatu waktu tadi jadwalnya bertabrakan atau mungkin ya tadi yang nggak match jadwalnya antara pekerjaan dengan kampus. Sangat penting ya Mbak ya, bekal ini ya. Sangat. Jadi disadari bukan gini loh, ayo udahlah go with the flow. Benar go with the flow, tapi harus di manage. Karena gini, ini nanti tantangannya nih, karena kita dihadapi dalam satu kata yang sangat powerful adalah disiplin. Nah, itu ada disiplin, ada menunda. Nah, kita pernah juga tuh bahas di topik sebelumnya ya. Bagaimana caranya agar kita tidak menunda pekerjaan. Nah, menunda tugas itu juga jadi PR besar juga gitu ya. Kita ambil kuliah lagi, mata kuliahnya 5 misalnya ya. Ternyata 5 mata kuliah ini memberi tugas banyak. Pas barengan juga atasan di kantor tugas banyak tuh. Nah, waduh ini langsung pusing ya. Tapi kalau dengan disiplin langsung ini bisa diatasin ya. Di kesempatan siang hari ini, saya William Darmawan beserta dengan Mbak Vivit mengucapkan selamat siang, sampai jumpa. Baru saja Anda simak Semangat Karir untuk pengembangan dan peningkatan kompetensi dalam karir Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.